Salam semua, saya Raisya Novina Dewi dari kelas XMPB ingin membuat video tentang otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran adalah semua sistem informasi formal dan informal yang berkaitan dengan komunikasi informasi berada di dalam maupun di luar perusahaan. Ada juga manfaat otomatisasi kantor, yaitu sebagai suatu cara komunikasi bisnis. Maksudnya apa sih dari sebagai suatu cara komunikasi bisnis? Yaitu suatu tindakan pertukaran informasi, ide atau opini, instruksi, dan sebagainya yang disampaikan secara personal maupun non-personal melalui lambang dan sinyal untuk mencapai target perusahaan. Tujuan otomatisasi kantor yaitu meningkatkan efektivitas pekerjaan. Tingkatan sejauh mana seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugas pokoknya untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Istilah efektivitas ini sering digunakan dalam lingkungan organisasi ataupun perusahaan untuk menggambarkan tepat atau tidak tepatnya sasaran yang dipilih perusahaan tersebut. Jenis aplikasi otomatisasi perkantoran yaitu mempunyai dua jenis, yaitu yang pertama surat elektronik atau biasa disebut email, yang kedua konferensi audio. Surat elektronik atau email ini adalah jenis surat non-fisik yang dibuat dan dikirimkan melalui media digital. Kalau konferensi audio ini adalah pertukaran informasi hanya melalui suara dengan medium panggilan telepon yang menghubungkan 3 atau lebih saluran telepon dalam waktu bersamaan. Audio conference ini mempunyai kelebihan dibandingkan web conference dan video conference karena biaya yang relatif lebih murah. Penggunaan otomatisasi kantor, pertama manajer bertanggung jawab mengelola sumber daya perusahaan, terutama SDM. Contohnya ada manajer, direktur, kepala bagian. Kedua, profesional sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus. Contohnya yaitu ada dokter, pengacara, dosen atau guru, dan arsitek. Ketiga, ada sekretaris yang memiliki tugas untuk kegiatan administrasi. Contohnya ada sekretaris dan sekretaris admin. Sekretaris admin ini tugasnya untuk membantu pekerjaan yang tidak bisa dijalankan oleh sekretaris. Dan di sini saya akan menjelaskan apa itu virtual office. Sebuah kantor virtual adalah pekerjaan yang dapat dikerjakan di lokasi geografis manapun selama tempat itu terhubung dengan lokasi tetap perusahaan melalui sejenis komunikasi elektronik. Adapun tujuan virtual office, yang pertama kantor virtual merupakan upaya untuk mewujudkan pengurangan penggunaan lingkungan kantor secara fisik. Yang kedua, pengurangan bahkan peniadaan tersebut bertujuan sebagai efisiensi kerja yang berujung pada penekanan biaya atau cost reduction dibandingkan dengan menyewa ruang kantor. Yang ketiga ada untuk perusahaan skala kecil dan menengah, penggunaan kantor virtual tidak sama dengan pengurangan karyawan. Dan terakhir ada keuntungan virtual office, yaitu pertama perusahaan biaya operasional perusahaan seperti lokasi dan ruang tempat usaha, biaya peralatan kantor dan gaji karyawan. Kedua, seluruh bentuk komunikasi terjadi melalui kantor virtual tercatat secara formal. Dan terakhir, ada rapat dilakukan melalui konferensi, telekonferensi, dan video, dan dokumen dapat ditransmisikan secara elektronik. Sekian dari saya, salam.